datang kepada Bapak Muhammad Taufik. Eh, Ya, apa in- Nugra ya? iya Pak, izin Pak. Eh, Ya, mulailah. bisa kita mulai Pak. Ya, silakan. Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat hadir pada acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Salawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih. Pertama-tama kita sampaikan kepada Dr. Ahmad Taufik, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi, konsultan yang telah hadir pada pagi hari ini uh, untuk memberikan kita materi materi mengenai dasar-dasar perawatan paliatif. Uh, nah, sebelum kita memulai kuliah subuh kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan awal kata dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Dr. Ahmad Taufik, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi konsultan, kita persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah subuh pagi ini ya. Kuliah subuh. Pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama. Sehingga dengan limpah rahmat juga itulah kita dapat berkumpul walaupun via Zoom pada pagi ini atau pada subuh ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin residen yang telah berjalan hampir lebih 1 tahun yang dengan judulnya itu kuliah subuh. Ini merupakan telah dimulai oleh Pak Kapes kita dulu yaitu Pak John, di mana pada kesempatan pagi ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kuliah subuh pada adik-adik residen semuanya, yaitu tentang materi tentang perawatan paliatif. Yalah, ya, Pak share screen dulu ya. Udah kelihatan, Nugra? Ya, Iya, kelihatan Pak. Cuma belum di Pak, share screen. Ini. nah, ada ya. Sudah Pak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, mungkin yang dasar-dasar saja dulu Bapak sampaikan bahwasanya perawatan paliatif itu cukup luas cakupan ilmunya. Bahkan sudah ada juga pada Muktamar ID besok ini ada juga eh, perhimpunan kolegium dari paliatif tersebut. Jadi ini mungkin baru prinsip dan dasarnya Bapak sampaikan pada pagi ini. Ini kalau ada kesempatan berikutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan yang kelanjutannya lagi. Jadi pada pagi ini tentang prinsip dan etik dari paliatif. Ini dulu pendahuluannya. Kenapa kita sebagai seorang dokter ahli bedah harus mempelajari ilmu tentang paliatif. Nah, ini adalah dasarnya pendahuluan, di mana pertama itu dari rekomendasi WHO, kalau tidak salah dari tahun 2020, perawatan paliatif ini merupakan bagian integral atau bagian dari tata laksana penyakit, terutama penyakit yang mengancam jiwa, termasuk di situ adalah kanker. Ini adalah alasan kenapa kita juga harus ada ilmunya tentang paliatif, karena ini juga adalah bagian integral dari suatu pengobatan pasien, di mana yang paling banyak itu pasiennya adalah kanker atau keganasan. Kanker dan keganasan itu paling banyak itu adalah pasien-pasien bedah, baik itu bedah onkologi, ada bagian bedah onkologi terutama, kemudian dari bedah digestif, ada juga yang kansernya urologi, ortopedi dan semuanya. Jadi ini dicakupkan dari satu. Jadi karena sudah itu karena ada adalah pasien kita, tentu kita harus ada ilmu kita di sini.
Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan paliatif itu merupakan cukup mendesak di Indonesia untuk mencapai hasil pengobatan yang efektif dan efisien. Kita tahu bahwasanya misalnya suatu penyakit kanker atau keganasan kan terbagi dari beberapa stadium. Ada stadium awal dan stadium lanjut. Kebanyakan dari sifat dari pasien, ciri khas pasien kita di Indonesia terutama, sebagian besar pasien itu memulai pengobatan ketika dia sudah sampai di tahap lanjut. Mungkin bisa di residen lihat ketika di poli, di mana pasien-pasien yang telah datang ke kita itu yang belum memulai pengobatan dari awal, mereka baru mulai pengobatan ketika sudah di stadium 3 atau 4 atau stadium lanjut. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, tentu tindakan dari kita sebagai dokter ahli bedah kan tidak cukup itu saja. Kita supaya pengobatannya di efektif dan efisien, maka di situ dibutuhkan juga prinsip-prinsip dari paliatif ketika kita mengobati atau melakukan tata laksana pada pasien tersebut. Kemudian yang pendalam alasan kenapa kita harus dari paliatif ini adalah karena di lapangan kadang ada kendala dari profesional, kemudian dari pendidikan, dari kebijakan pemerintah, dan dari ketidakpahaman dalam masyarakat. Apa yang maksud dengan kendala ini? Mungkin bisa kita lihat di lapangan atau di rawatan, ada suatu pasien misalnya, ada suatu pasien sudah sampai ke tahap paliatif. Nah, di situ kadang ada kendala-kendala di situ, misalnya si dokter ahlinya biasanya merasa bahwa ini pasiennya, dia ini merasa pasiennya, dia bisa mentata laksana, sehingga kadang pasien itu ditata laksana sendiri tanpa ada tim di situ yang mentata laksana pasien. Sebenarnya dari prinsip paliatif itu sebenarnya tidak bagus. Kalau seandainya pasien sudah ke tahap paliatif, kemudian dia juga sudah mempunyai kendala-kendala yang dihadapi sehari-hari, baik dari segi misalnya dari gejala penyakitnya, misalnya ada dari rasa nyeri yang harus kita atasi, kemudian juga bagaimana penyakit-penyakit penyertanya, kemudian juga status gizinya atau status nutrisinya, maka sebaiknya pada kondisi-kondisi pasien seperti ini sudah harus tim yang mentata laksananya. Tapi kadang kita lihat di lapangan karena adanya kendala dari personal, maka si DPJP utama yang punya pasien ini dia tidak mengkonsulkan pasien, dia tata laksana semuanya sehingga tidak efektif dalam pengobatan pasien. Kemudian juga dari segi tingkat pendidikan bahwasanya kalau seseorang ini ingin mendalami paliatif dalam karirnya, tentu dia harus menambah ilmu, menambah pendidikan yang khusus tentang paliatif ini. Kemudian juga kita lihat dari kebijakan pemerintah sendiri, dari bagaimana pasien-pasien kita yang sebagian besar itu adalah pasien BPJS, ketika kita sudah sampai di tahap paliatif, si pasien sudah sampai di paliatif, kadang kita terkendala dengan pembiayaan dari pasien ini. Sebab kita tahu kalau pasien sudah sampai di tahap paliatif, maka long stay dia di rumah sakit itu pasti akan memanjang. Kalau belum adanya kebijakan pemerintah, termasuk juga kebijakan dari pembiayaan dari BPJS-nya, maka itu adalah satu kendala di masyarakat juga. Kemudian kendala lain adalah ketidakpemahaman masyarakat, di mana masyarakat kalau seseorang itu sudah sampai tahap mengalami penyakit keluarganya, maka yang terpikirkan bagi mereka itu adalah bagaimana pasien itu sembuh sempurna seperti sedia kala, bagaimana sebelum dia dapat penyakit. Tapi karena dia sudah sampai tahap paliatif, tentu akan susah kita mencapai kondisi seperti itu. Yang bisa kita capai adalah bagaimana kondisi pasien itu lebih maksimal lagi, sehingga dia tidak tergantung dengan pengobatan di rumah sakit. Jadi kita harus juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwanya pada pasien-pasien seperti ini, selain dari peran dari rumah sakit atau dari orang kesehatan, maka peran keluarga juga sangat diperlukan. Jadi ketika dia sudah mulai sedikit sudah bisa tidak tergantung lagi dengan orang lain, kemudian juga ada dukungan keluarga, maka pada pasien-pasien seperti ini mungkin sudah bisa kita alih rawatkan ke rumah, kemudian kita bekerja sama dengan puskesmas terdekat, bagaimana kita mengawasi pasien tersebut.
Tapi karena belum adanya pemahaman masyarakat tentang paliatif ini, maka mereka kadang menolak menerima keluarga pasiennya yang sebenarnya sudah bisa dirawat di rumah. Jadi itu adalah suatu kendala juga. Kemudian pemahaman prinsip-prinsip dasar paliatif sangat diperlukan untuk dapat mengatasi kendala dan paliatif dapat kita implementasikan dengan baik. Jadi dalam paliatif ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi, kemudian ada etika yang harus kita penuhi, dan ada juga indikasi-indikasi yang harus kita pahami, sehingga nanti perawatan paliatif ini dapat kita terapkan pada pasien yang kita hadapi sehari-hari. Itu sebagai pendahuluan. Kemudian, ini alasannya. Alasannya bagaimana kita sebagai dokter ahli bedah juga harus memahami prinsip-prinsip paliatif ini. Berdasarkan dari data dari WHO tahun 2019, secara statistik dari pasien-pasien yang harus mendapat paliatif ini dibagi atas etiologi penyakitnya. Di sini dapat adik-adik sudah lihat. Yang paling banyak itu memang adalah penyakit kardiovaskular, di mana di sini mencapai 47,62%. Tapi harus kita lihat nomor urutan ke bawah adalah penyakit yang berhubungan dengan kita, yaitu neoplasma malignan. Hampir 25%, lebih dari 25% atau seperempat dari pasien yang butuh perawatan paliatif itu adalah pasien kita. Pasien kita sebagai dokter ahli bedah. Jadi kita harus bermain di sini, kita harus paham di sini. Jangan nanti pasien-pasien kita yang harusnya kita yang merawatnya, tapi karena kekurangan pemahaman kita di sini, karena kekurangan tertarikan kita ke paliatif, bisa jadi ini orang-orang lain yang misi di sini. Nah, jangan sampai kondisi seperti ini terjadi di kemudian hari. Maka ketika kita dalam masa pendidikan ini, bekalilah juga dengan ilmu kita tentang paliatif. Memang kalau seandainya kita lihat dari paliatif ini kan kadang ada juga rasa kurang ketertarikan kita. Karena biasanya kita melihat pasien, kemudian ada tindakan operasi yang bisa kita lakukan di sana. Tapi kalau ini kan lebih dominan ke perawatannya. Tapi walaupun yang kondisi seperti itu, sisihkan juga lah rasa keingintahuan kita, rasa ketertarikan kita sedikit, sehingga nanti pasien-pasien kita itu memang betul-betul kita merawat. Pasien-pasien kita itu bukan pihak lain lagi yang merawat atau bagian lagi. Kalau memang pasien bedah, maka paliatifnya sama orang bedah juga. Nah, ini alasan kenapa paliatif ini harus kita pajukan juga. Kemudian kalau secara apa? Secara ini sudah disampaikan juga sebelumnya, ini adalah epidemi kanker di Indonesia, di mana di sini prevalensinya cukup tinggi, prevalensi atau angka kejadian cukup tinggi. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan, 70% itu pasien datang dengan stadium lanjut. Ini mungkin bisa dirasakan ketika kita melihat pasien di poli, ketika baru pertama dia datang, belum ada pengobatan sebelumnya, belum ada riwayat pemeriksaan sebelumnya, tapi misalnya datang dengan kasus tumor yang sudah bertukak, atau dengan kasus tumor yang sudah bermetastasis lebih lanjut. Ini kadang ya kita pungkiri juga mungkin karena edukasi atau deteksi dini kita yang masih belum adekuat, atau bisa juga karena kondisi dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang takut melakukan pengobatan, atau bisa dengan ketidaktahuan mereka, atau bisa juga karena faktor ekonomi. Tapi walaupun seandainya pasien sudah datang dengan kondisi seperti itu, tentu kita tangani dengan sebaik mungkin. Dan salah satunya tentu karena sudah di tahap lanjut kita pasien datang, tentu paliatif cukup berperanan di sini. Juga ini kanker juga menyebabkan cukup tinggi ya angka kematiannya. Dan satu lagi kanker itu termasuk yang paling besar apanya menyerap anggaran negara kita, atau paling besar menyerap anggaran dari BPJS. Karena itulah untuk supaya mengurangi tingginya serapan anggaran ini, maka kita harus betul-betul adekuat dalam melakukan terapi pada pasien kanker, termasuk juga paliatifnya. Itu ada pendahuluan yang dapat kami sampaikan. Nah, ini sedikit sedikit mereview bagaimana kita mentata laksana suatu penyakit, terutama suatu penyakit keganasan. Di mana pertama itu tentu adalah bagaimana kita promotif atau preventif pada pasien.
Oke, untuk supaya kita untuk ini pencegahan. Kemudian berikutnya adalah screening dan deteksi dini supaya pasien itu terdiagnosis pada stadium awal. Kemudian kita tata laksana, diagnosis dan tata laksana. Setelah kita masuk ke diagnosis dan tata laksana, tentu kita masuk kepada tata laksana atau rehabilitasi atau terapi sportifnya. Nah, di sini peranan dapat kita lihat ada peranan palliative care ketika diagnosis telah tegak, pasien mulai ditata laksana sampai mereka nanti memulai pengobatan rehabilitatif medik atau terapi sportifnya. Artinya ketika pasien kita tata laksana, kemudian kalau seandainya ada gejala-gejala tambahannya harus di apa, yang harus kita terapi, maka disinilah peranan paliatif itu tadi. Jadi ini adalah bagaimana kita menangani pasien kanker sekomprehensif mungkin. Nah, ini apanya? Jadi kita ingin tahu apa betul yang disebut dengan paliatif ini. Paliatif ini berasal dari apa? Dari bahasa Prancis yaitu palliate yang artinya mengurangi keparahan tanpa bisa menghilangkan penyebabnya. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2020, perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi tujuannya bukan menyembuhkan lagi, tapi meningkatkan kualitas hidup pasien, baik itu pasien dewasa dan anak-anak, termasuk juga keluarga. Artinya kita fokusnya tidak ke pasien saja. Kita juga harus melibatkan keluarga yang akan mendampingi si pasien tadi. Dalam hal ini adalah menghadapi, bentar ya, bentar ya Nugra ya. Kenapa? Kita lanjutkan ya. Eh, menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit ya. Penyakit berarti penyakit yang diderita oleh pasien tersebut yang mengancam jiwa. Kemudian juga untuk mencegah dan mengurangi penderitaan, kita mulai dari identifikasi awal. Identifikasi awal artinya bagaimana kita mengidentifikasi masalah pada pasien tersebut. Kemudian kita lakukan penilaian dan utamanya adalah untuk menata laksana permasalahan pasien. Terutama itu adalah masalah rasa sakitnya, kemudian masalah-masalah lain yang menyertai dengan kondisi pasien tersebut, baik secara fisik, psikososial, dan spiritual. Jadi ini adalah definisi paliatif menurut WHO. Di sini dapat kita lihat, terutama yang di garis bawah ini adalah komponen-komponen yang harus kita penuhi dalam perawatan paliatif ini. Jadi tujuan utama itu adalah kualitas hidup yang perlu apakan. Sebab tidak rasanya tidak akan mungkin mustahil pada kondisi-kondisi pasien yang sudah tahap lanjut itu terjadi sembuh total dari penyakitnya. Jadi yang kualitas hidup pasien bagaimana dia bisa hidup dengan penyakit yang dideritanya, bagaimana dia mengurangi rasa nyerinya, kemudian juga kita harus melibatkan keluarga yang akan menampinginya. Keluarga menampinginya. Jadi ini sudah kita lakukan dari awal dia menderita sakit, kita harus melakukan identifikasi awal, kemudian kita lakukan penilaian yang secara benar, sehingga tata laksana yang kita berikan itu betul-betul yang adekuat, sehingga penyakit-penyakit penyerta dari kondisi sakit ini, misalnya rasa sakit, kemudian masalah lain baik secara fisik, psikologi dan spiritual itu dapat teratasi pada kondisi-kondisi pasien yang sudah tahap lanjut ini. Ini adalah pengertiannya. Nah, kembali kita ketika intervensi kita menghadapi pasien. Kalau seandainya kita menghadapi suatu pasien, mungkin kebiasaan kita itu selama ini adalah kondisi apa diagnosis atau kondisi fisik dari pasiennya. Mungkin misalnya kalau contoh misalnya selama ini misalnya kita menghadapi pasien tumor payudara atau kanker pada breast misalnya. Selama ini pola pikir kita itu mungkin terfokus hanya ke masalah fisik pasien. Mungkin terfokus ke masalah diagnosis dan tata laksana pasien. Sebenarnya pasien yang sudah menderita suatu penyakit terutama keganasan, masalahnya tidak masalah di fisik saja. Masalahnya bisa masalah psikologis, misalnya seorang yang masih usia produktif, kemudian dia mendapat penyakit suatu keganasan,
maka itu secara psikologis pun dia akan terkena masalah psikologisnya. Sebab dia akan berpikir bagaimana karirnya ke depan, bagaimana kondisi anaknya, bagaimana keluarganya. Itu adalah masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh pasien yang menghadapi keganasan misalnya. Kemudian juga masalah sosial juga. Masalah sosial misalnya seorang ibu yang masih muda kemudian menderita suatu penyakit keganasan misalnya si amami atau si aservik. Kemudian keluarganya tidak mendukung terutama suaminya misalnya. Jadi itu juga menghadapi masalah sosial juga di situ. Kemudian juga masalah spiritual. Masalah spiritual kadang pasien-pasien yang menghadapi kanker tadi dia merasa sudah hidupnya sudah baik, dia sudah taat beribadah, kemudian dia sudah dia merasa menjalani kehidupan yang normal. Kenapa dia mendapat penyakit seperti ini? Mungkin jadi kalau memperhatikan pasien-pasien lebih fokus lagi melakukan pendekatan atau memberikan pasien di lapangan, mungkin akan terlihatlah masalah yang empat ini. Baik, kalau fisik itu jelas ya, masalah fisik jelas karena itu adalah berhubungan dengan diagnosis penyakitnya. Tapi kalau masalah psikologis, masalah sosial dan masalah spiritual, mungkin bisa akan kita temui kalau kita melakukan pendekatan lebih dalam lagi pasien, lebih kita gali lagi anamnesisnya, mungkin masalah-masalahnya akan terpenuhi. Jadi intervensi dari pendekatan paliatif ini tidak secara masalah fisik saja, tapi juga masalah psikologis, sosial, dan spiritual yang tujuannya adalah bagaimana nanti kita minta tata laksana pasien sehingga pasien itu dapat kita laksanakan secara komprehensif. Ini adalah intervensi dari pendekatan paliatif. Nah, sebelum kita lanjut tentang tentang bagaimana prinsip etika dan indikasi paliatif, ini adalah kondisi mental pasien ketika dia terdiagnosis penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan diagnosis kanker. Ini tahap-tahap ini dikeluarkan oleh seorang ahli namanya Elizabeth Kubler-Ross, seorang ahli paliatif. Dia telah membagi tahapan kondisi psikis seorang pasien ketika dia terdiagnosis suatu penyakit yang cukup berat. Yang pertama itu adalah denial. Denial itu artinya penyangkalan. Misalnya seseorang ketika dari hasil pemeriksaannya dia terdiagnosis suatu keganasan misalnya, maka dia yang pertama itu di kondisi psikis dan mental dia akan menyangkal kenapa harus dia menderita penyakit ini. Kenapa bukan orang lain? Kenapa dia yang cukup taat beribadah? Kenapa dia yang sudah menjalani pola hidup sehat? Kenapa dia yang tidak ada macam-macam selama ini? Kenapa dia harus dapat penyakit ini? Nah, ini ada penyangkalan pada dirinya, ada penyangkalan. Makanya wajar juga kadang pasien-pasien yang ketika kita nyatakan ini suatu keganasan Bu misalnya, maka dia akan menyangkal dan salah satu implementasi dari penyangkal itu dia kadang tidak mau berobat lagi. Tidak mau dia berobat, kemudian dia tidak datang lagi pengobatan, bahkan dia menutup diri dari pergaulan. Ini adalah tahap awal kebanyakan dari pasien ketika terdiagnosis suatu kanker. Kemudian ketika penyakitnya sudah mulai lanjut lagi dengan perjalanan waktu, tahap kedua itu adalah marah dia, anger. Marah ini artinya secara kejiwaan dia semakin semakin terganggu lagi. Dia mulai marah, dia mulai tersinggung, dia mulai tidak mood lagi dengan kehidupan sehari-harinya. Dia semakin tertutup dan bahkan yang paling parahnya adalah dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan saya yang tidak macam-macam ini dapat penyakit berat ini? Kenapa dia yang makhluk yang makhluk lainnya yang dia jahat, yang dia macam-macam lah. Kenapa dia tidak memiliki penyakit yang seperti saya? Jadi dia mulai marah dan implementasinya ke Implementasinya ke tahap pengobatan dia semakin menjauh. Dia semakin tidak mau kita periksa, dia semakin tidak mau kita anjurkan, dan dia semakin menolak terhadap intervensi pengobatan yang kita berikan. Kemudian tahap yang ketiga, semakin berjalan juga waktu, semakin marah penyakitnya. Yang ketiga itu dia kondisi mental ada bergaining. Bergaining ini artinya dia mulai tawar menawar lagi. Tawar menawar artinya
ini juga mungkin kita hadapi pasien di lapangan. Tawar menawar ini misalnya ketika kita diagnosis penyakitnya ini tata laksananya atau ini pengobatan saja ini kada apa lagi dia tawar menawar. Misalnya saya mau operasi saja dok, tapi saya tidak mau di kemoterapi. Nah, itu berarti secara mental, secara psikis sudah mulai menerima apa? Mulai menerima penyakitnya, mulai menilai kondisi fisiknya, tapi masih ada bargaining atau tawar menawar dia yang dia berikan di situ. Kemudian tahap berikutnya itu adalah depresi lagi. Depresi ini eh, adalah tahap yang dimana dia menunjukkan gejala-gejala kesedihan lagi, kesedihan, kemudian dari raut wajahnya semakin datar, dia tidak semangat hidup, kemudian apa yang kita anjurkan kadang di jalannya, kadang tidak. Nah, ini adalah tahap yang berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah tahap yang kelima itu yang disebut dengan eksistensi, yaitu dia sudah mulai menerima. Nah, sudah menerima ini berarti secara psikis dia sudah mulai ada perbaikan, dia sudah mulai menerima penyakitnya dan biasanya pasien-pasien yang sudah sampai di tahap eksistensi ini dia apapun jenis terapi yang kita anjurkan biasanya dia mau menjalani. Jadi ini adalah tahap-tahap seseorang, seorang pasien ketika dia terdiagnosis penyakit yang cukup parah, termasuk kanser di sini, ada tahap-tahap kejiwaan yang akan yang akan dihadapinya. Dan kalau adik-adik residen lebih apa, lebih dalam lagi melakukan anamnesis atau pendekatan kepada pasien, maka akan terlihatlah akan bisa menilai di tahap berapa pasien itu kita pada situ. Apakah dia masih di tahap denial, apakah di tahap anger, bargaining, depresi atau acceptancy. Kalau seandainya pada saat itu kita lebih dalam menggalinya, kemudian kita juga melakukan anamnesis juga ke keluarga mendampingnya, maka kita bisa akan menilai di tahap apa pasien di saat itu. Dan kalau seandainya kita sudah tahu di tahap apa pada saat itu, tentu kita akan lebih bisa lagi melakukan pendekatan yang sesuai dengan tahap mentalnya pada saat itu. Misalnya contohnya ketika pasien di tahap masih denial atau anger, tentu kita masih masuk untuk menerangkan diagnosis penyakitnya mungkin terlebih dahulu. Mungkin belum bisa kita sampai masuk ke tahap terapi yang kita berikan. Tapi kalau seandainya mentalnya sudah mulai menerima atau menawar, apalagi menerima, mungkin kita bisa sudah masuk ke tahap terapi yang bisa yang kita berikan pada pasien tersebut. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah kesimpulan atau kalau seandainya kita melakukan pendekatan kepada pasien, terutama pasien kanker, kalau seandainya pendekatan kita ke penyakitnya saja atau disease, maka yang akan kita dapatkan di situ mungkin angka kesembuhan, kemungkinan ada tumor responnya, kemudian survival atau daya tahannya bagaimana, mungkin cuma pendekatan ini saja yang dapat kita dapatkan. Tapi kalau seandainya pendekatan kita ke pasiennya artinya kita apa bagaimana mendiagnosis penyakit utamanya, kemudian kita juga minta tata laksana penyakit-penyakit penyerta dari penyakit utamanya tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan sedikit pendekatan ke masalah psikis dan keluarganya. Maka selain dari yang kita dapatkan dari angka kesembuhan atau angka survivalnya atau dari tumor responnya, maka yang kita dapatkan juga adalah ada bagaimana kita quality of life si pasien tersebut atau quality of terminalnya atau quality hidup akhirnya. Nah, di sini juga adalah keuntungan kita ketika kita melakukan pendekatan tidak saja ke diagnosis penyakitnya, tapi terutama juga kepada pasiennya. Jadi quality of life-nya atau kualitas hidupnya, kemudian kualitas hidup terminalnya juga, bagaimana akhir hidupnya juga, sehingga si pasien itu walaupun dia nanti di ujung dari akhir perjuangannya dia meninggal juga, tapi dia meninggal dalam keadaan kualitas hidup yang lebih bagus daripada seandainya pendekatan paliatif tidak diberikan pada pasien ini. Nah, ini lagi yang jadi pertanyaan kita lagi. Kapan perawatan paliatif itu kita butuhkan? Kalau selama ini terpatri di kepala kita cuma perawatan paliatif itu dibutuhkan kepada pasien yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Artinya pendekatan paliatif diberikan pada pasien yang sudah menjalani operasi, sudah menjalani kemo atau menjalani radiasi, tidak ada kesembuhan yang signifikan, kemudian sudah ada komplikasi-komplikasi, baru terpikir paliatif.
Itu sebenarnya anggapan yang kurang tepat. Kapan paliatif itu dibutuhkan? Di sini dapat kita lihat di kurva di layar. Paliatif itu mulai melakukan pendekatan ketika diagnosis telah ditegakkan. Di sini perawatan paliatif sudah mulai dapat kita berikan. Kenapa di situ? Dapat kita flashback lagi ke PowerPoint sebelumnya, di mana pada waktu pasien terdiagnosis dari suatu penyakit, maka ada kondisi mental, kondisi psikis, kondisi psikososial, dan kondisi spiritual yang harus kita obati juga di sana. Tapi mungkin dalam perannya lagi. Mungkin pada waktu diagnosis, kemudian dalam terapi yang bersifat kuratif, mungkin untuk kasus-kasus onkologi, mungkin tim paliatif onkologinya yang berperan. Mungkin tim paliatif tidak begitu banyak perannya, tapi sudah bisa kita masukkan di situ. Tapi ketika dia penyakitnya sudah terminal, kemudian sampai maaf pasien mengalami kematian, maka di situ adalah peranan paliatif yang lebih dominan lagi. Jadi dapat kita lihat di situ curative care di mana di awalnya cukup tinggi warna kuningnya, kemudian palliative care yang warna biru masih sedikit, dengan perjalanan penyakit ke kanan, penyakitnya makin barat, maka warna kuning semakin berkurang, warna birunya yang semakin banyak. Artinya apa? Awalnya mungkin tim onkologi misalnya yang lebih banyak melakukan pendekatan ke pasien, dengan perjalanan waktu semakin ke ujung, semakin berat penyakit kondisi pasiennya, semakin terminal kondisi pasien, maka peran paliatif itu semakin besar. Jadi anggapan yang bahwa paliatif ini cuma dibutuhkan di terminal dari kondisi pasien itu sudah harus kita hindari, sehingga pada waktu pasien sudah terdiagnosis sebagai penyakit kanker atau penyakit yang cukup berat, maka di sini pendekatan secara psikis pun sudah dapat kita berikan pada si pasien ini. Berikutnya, ini juga sambungan dari grafik di sebelah, di mana yang hijau ini adalah onkologi, kemudian yang warna warna ungu ini adalah paliatif, dan warna abu-abu ini adalah gabungan dari onkologi dan paliatif. Ini adalah perjalanan penyakit, ini adalah stadium dini, ini adalah stadium lanjut, dan ini adalah stadium terminal. Kita lanjut. Nah, kita masuk, ini yang penting ya. Yang penting ini adalah prinsip-prinsip dasar dari perawatan paliatif. Jadi perawatan paliatif ini, prinsip ini bukan perawatan paliatif untuk kanker saja, tapi adalah untuk paliatif secara garis besarnya. Yang pertama itu adalah kita tahu bahwasanya kalau seseorang sudah terdiagnosis kanker, terutama keganasan, yang paling sering dirasakan oleh pasien itu adalah nyeri. Jadi prinsip persamanya adalah bagaimana kita melaksanakan nyeri, kemudian juga bagaimana kita melaksanakan gejala-gejala lain yang menyertai dari penyakit utamanya tadi. Misalnya kadang masalah dari metabolismenya bagaimana, kemudian masalah nutrisinya bagaimana, kemudian masalah misalnya pasien merasa sesak, maka harus kita laksana sehingga pasien itu bisa dalam tanda kutip bisa sedikit lebih nyaman menjalani kehidupan dia yang sudah bersahabat dengan kanker tadi. Jadi prinsip pertamanya adalah menata laksana nyeri dan gejala yang lain. Kemudian adalah prinsip yang kedua adalah menghormati kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Jadi pada pasien-pasien yang sudah tahap ini, di mana dia cuma bisa di tempat tidur saja lagi, kemudian dia sudah tergantung kepada orang lain, kepada keluarganya, kita harus menghormati kehidupan yang dia jalani tersebut. Artinya ini dapat kita lihat seorang nenek yang sudah tidak berada di tempat tidur, kemudian di rumah, mungkin pendekatan-pendekatan bagaimana dia rindu ke keluarganya, bagaimana dia rindu ke cucunya, ini dapat kita berikan kesempatan seperti ini, sehingga nanti pada waktu dia kalau memang sudah sampai di proses kematiannya, maka itu dapat dijalannya dengan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah perawat paliatif ini adalah tidak bertujuan mempercepat atau menunda kematian. Apa yang masuk di sini? Rawatlah pasien itu sewajar mungkin.
sewajar mungkin bagaimana dia menjalani kehidupan seperti dia kehidupan sehari-hari, walaupun dia semakin lama semakin parah, tapi perawatan kita tidak bertujuan untuk mempercepat dia dalam mencepat kematiannya, dan bukan juga untuk menunda kematiannya. Artinya biarkanlah dia menjalani kehidupan yang senormal dalam tanda kutip senormal mungkin, tanpa ada intervensi-intervensi yang dapat mempercepat atau menunda kematiannya. Kemudian berikutnya ini dia. Ketika pasien sudah di tahap paliatif ini, kita harus juga mempertimbangkan apakah manfaat dari terapi yang kita berikan atau benefit yang kita antara benefitnya dengan risiko pada pasien tadi. Maksudnya seperti ini. Ada pasien yang sudah tergeletak saja di tempat tidur. Artinya secara kuratif kondisinya tidak bisa kita berikan kesembuhan lagi. Maka ketika kita akan mengintervensi suatu tindakan kita berikan pada pasien tersebut, kita harus bisa menimbang apakah intervensi yang kita berikan di sini bisa menyembuhkan atau mengurangi penderitaannya, atau justru nanti akan menambah bebannya. Artinya seperti contohnya lagi misalnya pasien karsinoma mame dengan kondisi yang sudah stadium 4, yang sudah di kondisi sudah sesak, nyeri, kemudian dia belum pernah mendapat terapi sebelumnya. Misalnya kalau secara diagnosis dan dari pemeriksaan kita dia misalnya butuh kemoterapi. Tapi dengan kondisi dia seperti yang sudah sesak, nyeri, ya kita harus pertimbangkan di situ. Apakah dia masih bisa kita berikan kemoterapi atau tidak pada pasien ini. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kita hitung, apakah ini nanti memberi manfaat atau justru menambah berat kondisi dari si pasien tadi. Kemudian prinsip berikut, hindari tindakan yang sia-sia. Ini berhubungan dengan yang telah kami sampaikan tadi. Jadi kita harus perhitungkan juga apa tindakan-tindakan yang dapat kita berikan yang justru nanti akan memperberat kondisi dari si pasien. Jadi harus kita pertimbangkan walaupun tindakan tersebut dibutuhkan oleh si pasien misalnya. Kemudian yang kelima, menempatkan pasien sebagai pusat dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun yang kita berikan, selagi pasien masih sadar, kemudian pasiennya dewasa, dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya apa yang bagus, tetap dia ditempatkan sebagai pusat dalam pengambilan keputusan. Kecuali kalau seandainya pasiennya sudah tidak sadar lagi, atau pasiennya adalah anak-anak, tentu yang jadi pusat dari pengambilan keputusan adalah keluarga dari pendamping atau wali dari si pendamping pasien ini. Jadi jangan pasien masih sadar, kemudian pasien dewasa, kemudian dia juga sudah bisa mempertimbangkan apa yang terbaik untuk dirinya. Jangan kita lakukan tindakan-tindakan yang terutama tindakan dengan intervensi tanpa melibatkan dia. Kalau seandainya dia tidak mau lagi dengan tindakan intervensi kita lakukan, maka tidak usah kita lakukan, tergantung dari kemauan atau apa yang diinginkan oleh si pasien tadi. Kemudian yang juga telah kita bahas sebelumnya, kita harus mengintegrasikan semuanya. Tidak saja masalah fisik yang kita nilai, juga kita mengintegrasikan aspek psikologis, emosi, spiritual, dan sosial. Dalam hal ini tentu kita harus mempertimbangkan juga bagaimana dari kebiasaan pasien, kemudian juga bagaimana keluarga pendampingnya, kemudian perilaku rawatnya di rumah, dan juga memperhatikan aspek budaya dari latar belakang dari pasien. Aspek budaya ini cukup penting juga karena ada suatu hal-hal yang tabu menurut suatu budaya-budaya tertentu. Jadi kalau seandainya menurut budaya-budaya tertentu itu tidak boleh atau tabu dilakukan, ya tidak harus kita lakukan pada si pasien tersebut. Kemudian ini gambaran misalnya pasien dalam paliatif dia ingin ketemu dengan keluarganya atau ingin ini di gambar tengah dia ingin menampingi anaknya sebelum dia menutup usia, dia ingin menampingi anaknya menikah. Jadi kalau bisa ini kita fasilitasi, maka kita fasilitasi. Ini juga pasien-pasien yang paliatif yang sudah ada perbaikan, kemudian dia sudah bisa dirawat di rumah, kita harus dengan sistem agar dia seaktif mungkin. Artinya seaktif mungkin sesuai dengan kemampuan fisiknya. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti itu jangan kita tinggalkan di tempat tidur, padahal dia masih bisa aktivitas dengan dia bisa lakukan. Dengan dia bisa mengaktifkan aktivitas ringan tersebut, mungkin dalam tanda kutip dia bisa terlupa dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian juga keluarga keluarga menampinginya.
termasuk pelaku rawat, juga harus kita edukasi bagaimana mendampingi pasien di rumah nantinya. Dengan nanti pasien-pasien yang sudah yang sudah bagus kondisinya di rumah, kemudian ketika kita kembalikan keluarga atau pelaku rumah, justru karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian dari keluarganya tadi atau pegawainya sehingga pasien drop lagi kondisinya sehingga nanti harus kembali lagi ke rumah sakit. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, kendala kita di lapangan juga, bahwasanya paliatif itu tidak selesai oleh satu orang saja. Paliatif ini harus melakukan pendekatan secara tim. Di sini dapat kita lihat masalah nyeri, kita berikan ke nyerinya, ahli nyerinya. Kemudian masalah-masalah masalah-masalah yang lain, masalah emosionalnya, masalah nutrisinya, masalah penyakit penyertanya, termasuk juga di sini keluarga atau caregiver yang nanti akan melakukan perawatan kepada si pasien setelah kita lakukan perawatan maksimal di rumah sakit. Nah, ini itu adalah 9 dari prinsip dari paliatif. Kemudian yang berikutnya yang harus kita tahu lagi adalah etikanya lagi. Etika dari perawatan paliatif. Di sini kita lihat yang pertama itu adalah autonomi. Autonomi ini maksudnya adalah hak individu dalam membuat keputusan terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Artinya tadi kan telah kita sampaikan bahwa kalau seandainya pasiennya masih sadar, kemudiannya pasiennya masih dewasa, maka dia adalah kita tempatkan sebagai pusat pengambil keputusan. Jadi prinsip etikanya adalah otonomi. Maksudnya otonomi itu adalah kita harus menghormati apa yang diputuskan oleh si pasien itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah benevolent dan non malevolence. Artinya di sini adalah tindakan kita itu harus memberi manfaat, dan juga tidak bertujuan untuk memperberat dari kondisi dari pasiennya tadi, Jadi tindakan yang kita berikan itu betul-betul memberikan manfaat terhadap si pasien tadi. Jangan justru tindakan kita itu justru akan memperberat dari kondisi dari pasiennya tersebut. Kemudian ada juga di sini justice, di mana kita harus tidak ada diskriminasi kita. Tidak ada diskriminasi baik dari segi situ agama, baik segi dari ras dan sebagainya, tidak ada diskriminasi kita. Kemudian berikutnya ada fidelity dan utility. Jadi ini adalah 5 dari etika perawatan paliatif yang harus kita penuhi ketika kita melakukan pendekatan paliatif pada pasien. Nah, ini terakhir indikasinya ya. Indikasinya tentu adalah yang pertama itu nyeri ya. Nyeri pada pasien-pasien yang pasien-pasien yang mengalami suatu penyakit tertentu, di mana di situ ada rasa nyeri di situ, maka di situ adalah indikasi pertama kita berikan paliatif ini. Nyeri atau keluhan fisik yang berhubungan dengan penyakitnya yang tidak dapat kita atasi. Kemudian juga dari segi psikisnya ada stres berat sehubungan dengan diagnosis. Jadi pasien itu ketika dia telah terdiagnosis, dia mulai sudah mengalami sedikit gangguan pada psikisnya. Apalagi kalau seandainya kita terangkan dengan terapi yang kita berikan. Misalnya dia sudah membayangkan bagaimana nanti dia dioperasi, bagaimana dia akan di kemoterapi, tentu secara psikis dia akan terganggu. Maka disinilah ada indikasi pendekatan paliatif kita. Kemudian juga penyakit penyertaan berat yang menyertai penyakit tersebut, misalnya seorang pasien yang karsinoma maming misalnya, maming kemudian sudah bermetastasis ke paru dengan infusi pleura yang penuh, atau dia sudah bermetastasis ke tulang dengan rasa nyeri yang hebat, maka ini juga adalah ada indikasi perawatan paliatif. Kemudian pendekatan lagi adalah permasalahan pengambilan keputusan dan terapi yang akan atau sedang dilakukan. Misalnya ada seseorang ketika kita putuskan untuk menjalani suatu terapi tertentu, kadang si pasiennya setuju atau sebaliknya ada keluarganya setuju. Jadi ada pertentangan atau perbedaan dalam pengambilan keputusan antara si pasien dengan keluarga mendampingnya.
Nah, kalau seandainya ada pertentangan ini, tidak ada satu suara antara pasien dan keluarganya, maka itu adalah indikasi bagaimana paliatif masuk di situ, sehingga kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih aware lagi, sehingga nanti pasien satu suara dengan keluarga yang mendampinginya. Berikutnya, nah ini bisa juga justru pasien atau keluarga yang meminta dirujuk ke perawatan paliatif. Jadi misalnya dilihatnya keluar kondisi pasiennya apa semakin lama semakin berat, semakin tergantung dengan kondisi-kondisi tertentu atau secara psikis ada gangguan, maka bisa keluarga atau pasien meminta untuk lakukan perawatan paliatif di sini. Kemudian juga adalah pada pasien-pasien terminal di mana angka harapan hidupnya kurang dari 12 bulan. Kemudian terakhir adalah pada pasien-pasien yang stadium lanjut yang sudah tidak ada respon lagi dengan terapi-terapi lain yang kita berikan. Di mana penyakitnya semakin progresif, di kemoterapi tidak ada indikasi lagi, di radioterapi tidak ada indikasi lagi, maka disinilah perawatan paliatif ada indikasi untuk kita masuk. Mungkin ini yang dapat kita berikan pada kesempatan pagi ini. Sudah lebih dari 45 menit. Jadi mungkin ini baru adalah prinsip-prinsipnya dasar saja belum atau dasar-dasar dari perawatan paliatif. Masih banyak lagi yang harus kita pelajari tentang kalau seandainya kita lebih tahu lagi apa itu perawatan paliatif. Jadi yang dapat kita pesan yang dapat kita sampaikan pada pagi ini adalah yang pertama itu paliatif itu merupakan bagian perawatan komprehensif kanker, di mana kanker ini adalah suatu penyakit yang harus diterapi oleh orang bedah dan paliatif merupakan bagian dari integral dari penyembuhan dari pasien kanker tadi. Kemudian yang kedua adalah dapat kita lihat juga tadi dari grafiknya pasien bedah itu termasuk yang paling banyak tadi. Kalau tidak salah itu nomor 2 sudah penyakit jantung yang membutuhkan perawatan paliatif. Karena itu, karena cukup banyak pasien, maka bedah harus mengisinya di sana. Dan untuk mengisinya tentu ada ilmu atau dasar yang harus kita kuasai sehingga nanti kita bisa memberikan perawatan paliatif yang benar kepada pasien. Kemudian ketika kita menghadapi pasien, kalau selama ini pendekatan kita secara fisik lagi, kita harapkan sudah mendapat kuliah pagi ini bagaimana kita juga melakukan pendekatan fisikisnya sedikit, bagaimana kita juga melakukan pendekatan sosial sedikit, bagaimana kita juga melakukan pendekatan spiritual sedikit. Sebab kalau seandainya keempat komponen ini kita lakukan pada pasien, maka pasien itu akan merasa dekat ke kita. Dan kalau seandainya sudah merasa dekat ke orang mengobatinya, maka biasanya secara fisik dan psikis dia mulai lebih baik dan biasanya dia kalau kita anjurkan untuk menjalani terapi-terapi tertentu biasanya mereka lebih menerima dengan apa yang kita anjurkan. Kemudian itu tadi ketika kita mulai menjalani apa paliatif tentu ada prinsip, ada etika, ada indikasi yang harus kita jalani sehingga nanti kita bisa berjalan di alur yang benar ketika kita melakukan perawatan pasien paliatif yang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi ini, Nugra. Terima kasih atas perhatian adik-adik residen semuanya. Untuk berikutnya kami kembalikan kepada Nugra lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak atas materinya. Kita lanjut nih Pak ke sesi diskusi Pak. Baiklah, kita mulai sesi diskusi. Kepada hari ini ada Dokter Yogi. Dokter Yogi, silakan ingin bertanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Dok. Izin bertanya, Dok. Ini kan kalau Ya, silakan. pasien-pasien dengan perawat yang sudah masuk palliative care, kadang sudah mulai kalau di rumah sakit yang kita rawat sudah mulai menolak melakukan tindakan, tidak mau radioterapi, tidak mau minum obat kemo, tidak mau melanjutkan. Kadang obat yang kita masukkan menolak gitu, Dok. Kapan kita perlu mengkonsulkan pasien-pasien seperti ini ke bagian psikiatri, Dok? Apakah perlu atau tidak, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, itu yang paling disampaikan oleh Yogi. Biasanya sering pasien-pasien seperti ini tidak kita temui di lapangan ya, baik di ruang rawatan maupun di poli. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien sudah sampai dia menolak dengan apa kita tadi, pertama dulu yang kita lakukan adalah kita nilai dulu sampai tahap apa dia menolak. Apakah masih pada waktu masih gejala-gejala awal atau sudah di tahap lanjut. Kalau seandainya di tahap-tahap gejala awal, tentu kita harus melakukan pendekatan lebih apa,
di mana dia di saat itu masih membutuhkan terapi-terapi yang bersifat kuratif, tapi dia tolak, maka pada saat itu kita harus melakukan pendekatan kepada keluarganya terlebih dahulu, terutama keluarga yang ini, yang apa, yang kata-katanya bisa didengar oleh si pasien tadi. Jadi kita lakukan pendekatan, semoga apa yang kita anjurkan dapat kita dapat dilakukan oleh pasien. Itu yang pertama. Atau pada pasien-pasien yang sudah tahap lanjut lagi, sudah tahap lanjut di mana dia sudah merasakan rasa nyeri yang sangat hebat, kemudian juga ada penyakit-penyakit penyerta di situ. Pada kondisi seperti ini tentu pengobatan-pengobatan bersifat kuratif kan manfaatnya tidak begitu signifikan lagi. Ataupun kalaupun kita paksakan tentu ada efek-efek samping dari terapi kuratif yang kita berikan di sini. Pada saat di sini biasanya kondisi mental pasien itu biasanya sudah mulai drop di situ. Mungkin pada saat ini dari kita pribadi mungkin bisa apa? Mungkin kita kita berikan pendekatan-pendekatan untuk melakukan psikisnya atau kondisi mentalnya. Tapi karena ada ahlinya di sini yang lebih bagus, misalnya ada ahli psikiatri atau ahli psikologis, maka itu tidak apa-apa kita usulkan pada pasien. Sepertinya pada pasien ini adalah harus tim yang kita panggil lagi, bukan ego sebagai individu atau DPJP dari pasien tersebut. Kita tim, kalau memang dia butuh pendekatan psikiatri atau psikologis, kita konsulkan ke lebih ahlinya. Atau ada juga penyakit-penyakit penyertanya yang membutuhkan dari si pasien ini, misalnya rasa nyerinya atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metastasisnya, maka kita konsulkanlah ke lebih ahlinya. Atau dia mengalami masalah nutrisi ya kita alihkan konsulkan juga ke ahli nutrisinya. Sambil kita melakukan pendekatan kepada pasien juga kepada keluarga atau pelaku rawat dari pasien tadi. Jadi artinya ketika dia sudah di tahap terminal, dia sudah di tahap membutuhkan palliative care yang lebih luas lagi, maka itu adalah suatu tim lagi yang seperti yang PowerPoint yang Bapak lihatkan tadi. Mungkin itu jawaban dari untuk Yogi, Nugra. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Dokter Yogi? Siap, cukup. Terima kasih, Dok. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu Dokter Adler. Silakan Dokter Adler jika ingin. Terima kasih Dokter Nugrah. Izin bertanya kepada Dokter Ahmad Taufik, Dok. Izin palliative care ini kan sangat penting sekali, Dok. Biasanya pada pasien-pasien terminal ini apa saja, Dok, kira-kira yang sering dapat diatasi untuk gejala yang dapat diatasi dari palliative care ini, Dok. Dan seberapa besar perannya, Dok, dalam pasien yang terminal dan membutuhkan pengobatan yang lama misalnya. Ya, jadi betul, Dokter. Jadi pada pasien-pasien ini memang artinya pasien-pasien yang sudah terminal ya. Bisa kita lihat tuh sehari-hari di ruangan CW biasa ditaruh di agak di belakang DCP juga untuk itu adalah kondisi-kondisi yang sudah kondisi terminal. Pada kondisi seperti ini yang pertama itu kita harus tetap menghormati pasien itu sebagai individu yang masih membutuhkan pertolongan pada kita. Jangan kita tinggalkan dia baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi selagi apa yang masih bisa kita berikan kepada pasien, berikanlah kepada pasien. Artinya dia mengeluhkan nyeri, kita tata laksana nyerinya. Dia masalah di nutrisinya, kita berikanlah nutrisi yang adekuat kepada pasien tadi. Jadi seperti prinsip paliatif itu, kita hormati dia sebagai pasien dan kita hormati sebagai individu yang menjalani kehidupan. Jadi itu yang pertama sekali. Jadi kalau seandainya dia sudah tak paliatif seperti yang telah disampaikan tadi, maka yang pertama sekali adalah kita lihat dulu penyakit dasarnya apa. Kalau seandainya masih ada tata laksana yang masih kita berikan pada pasien sehubungan dengan penyakit dasarnya, berikanlah. Tapi harus kita nilai juga tata laksana kita berikan itu apakah nanti bukan memperberat penderitaan dari si pasiennya tadi. Kemudian yang kedua, tata laksanalah penyakit-penyakit penyerta dari pasiennya tadi. Wajar pada pasien-pasien seperti ini karena daya tahan tubuhnya rendah, pasti ada penyakit-penyakit penyerta yang dirasakan oleh pasien tadi. Tata laksana juga di situ. Jangan yang gitu ya fokusnya ke penyakit utamanya saja, tapi dia menderita dengan penyakit-penyakit penyertanya tadi. Terutama masalah nyerinya tadi.
Jadi kemudian kita siapkan juga pasien nanti, tidak mungkin kan pasien akan selama sampai akhir hidupnya di rumah sakit, kan tidak akan mungkin. Maka kita siapkan juga lah nanti keluarga penampingnya. Bagaimana dia bisa merawat pasien semaksimal mungkin nanti dia berawat di rumah. Kemudian kita tanya juga alurnya bagaimana, di mana dia bisa tinggal. Dia tinggal di suatu kecamatan tertentu. Maka kita harus koordinasi juga dengan eh, puskesmas yang terdekat di sana. Jadi bisa jadi untuk pemantauan berikut bisa dilakukan oleh puskesmas terdekat di situ. Jadi kalau seandainya dia memang kondisinya sekian berat dan dia butuh perawatan rumah sakit lagi, mungkin dia bisa ke puskesmas terlebih dahulu. Dan kalau seandainya di puskesmas tidak bisa tertangani, mungkin bisa dikembalikan ke kita di rumah sakit. Jadi itu apanya yang prinsip itu adalah ini adalah perawatan yang bersifat tim dan bukan perawatan bersifat individu. Dah ya, Gra ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Bagaimana Dokter Adler? Apakah sudah terjawab Dokter Adler? Baik dok, terima kasih dok. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Dokter Ahmad Darobi. Silakan Dokter Ahmad Darobi. Terima kasih dokter atas pemaparannya dok. Izin bertanya dokter, untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi paliatif dokter, terkadang pasien ini mendapatkan perawatan yang multidisiplin dokter dari berbagai bidang dokter. Kemudian mungkin dengan peraturan keterbatasan BPJS atau pasien ini harus dipulangkan ke rumah dokter. Nah, apakah ada program tersendiri dokter seperti untuk perawatan home care dokter di rumah dokter kepada pasien dokter? Terima kasih dokter. Ya, ya betul disampaikan oleh Ada Ruby tadi bahwasannya pasien ini kan panjang apanya ke depannya. Mungkin sampai akhir hidupnya dia masih membutuhkan perawatan. Jadi sebenarnya kalau untuk apa tuh dari regulasi pemerintah kita ini sebenarnya sudah jalan juga ya, cuma mungkin kerjasama atau koordinasi antar bagiannya masih kurang. Jadi sebenarnya di petugas-petugas di puskesmas itu secara rutin tuh kita latih untuk masalah paliatifnya. Termasuk juga nanti di M Jamil biasanya sekali setahun kita mengumpulkan petugas puskesmas, kemudian kita latih ya kerjasama dari Kemenkes, kerjasama dengan Bapelkes, biasanya kita kerjasama sehingga nanti petugas ini dapat melakukan identifikasi awal, dapat melakukan terapi awal terhadap pasien-pasien yang memerlukan perawatan paliatif. Jadi kalau seandainya pasien-pasien, misalnya pasien kita yang sudah di tahap paliatif, yang kita rawat di rumah sakit, kita usahakan bagaimana pasien itu dapat dalam tanda kutip dia bisa lebih mandiri lagi, termasuk juga keluarga yang menampingnya pelaku rawatnya di rumah. Kita ajarkan misalnya bagaimana cara dia memberikan nutrisi kepada pasien, kemudian kita ajarkan juga bagaimana dia melakukan perawatan pada luka pasien misalnya, kita ajarkan juga cara bagaimana kondisi-kondisi yang harus dibawa lagi ke rumah sakit. Dan kalau sampai ini sampai sudah rasanya pasien sudah bisa kita kembalikan ke rumah, maka kita kembalikan ke rumah. Nanti kita berkoordinasi dengan petugas-petugas yang telah kita latih selama ini. Mungkin belum tercakup di seluruh puskesmas yang ada di Sumatera Barat, tapi di tiap kabupaten kota itu telah ada puskesmas yang perawatnya yang sudah kita latih untuk melakukan perawatan paliatif. Nah, nanti perawat yang di puskesmas inilah nanti akan mengunjungi si pasien misalnya sekali sebulan atau sekali seminggu, tergantung tingkat keparahan dari si penyakit si pasien tadi. Nah, nanti perawat puskesmas inilah yang akan menilai apakah dalam perjalanan waktu pasiennya masih tetap bisa dirawat di rumahnya atau pada kondisi tertentu, kondisi pasien semakin berat, nanti bisa dirujuk lagi ke rumah sakit. Bisa jadi dulu
ke rumah sakit di tingkat kabupaten kota atau rumah sakit setempat. Kalau tidak mampu lagi ke rumah sakit umum kota dan bisa lagi nanti terakhir ke rumah sakit M. Jamil. Jadi begitu alurnya. Jadi sebenarnya yang di untuk puskesmas itu sudah ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan, tapi mungkin karena apa? Lebih karena sangat banyak puskesmas harus pelatih, makin karena cakupnya luasan yang harus kita yang kita penuhi, mungkin belum semua mungkin belum semua petugas yang kita latih di situ. Dah, itu udah Iya. jawabannya untuk Darubi. Baik, terima kasih. Bagaimana Dokter Ruby? Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dok. Oke, ada baiklah. Eh, dari Dokter Residen, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik dok, izin Nugra mau bertanya dok. Untuk Ya, silakan di Pak Nugra. Jamil sendiri dok, tim paliatif care itu kalau di M Jamil apakah emang ada dok atau eh, masih belum ini dok? Soalnya dari beberapa konsulen kan kadang-kadang dikonsulkan ke tim paliatif di M Jamil. Kira-kira gimana ya dok? Eh, sendiri dok. Ya, Dim Jamil sendiri SK yang ada itu sampai yang 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 masih ada ya itu adalah SK yang dikeluarkan oleh zaman Pak Direktur yang lamanya itu Pak Wan. Itu sebagai ketuanya itu konsulen kita sendiri itu Dr. Daan. Tapi mungkin dalam kedepannya mungkin akan ada pembaruan timnya lagi sehingga nanti kalau kalau seandainya ada baru tentu yang yang tim yang baru lagi. Jadi sebenarnya eh, kalau tim paliatif itu sebenarnya sudah ada itu melibatkan mulai dari eh, di situ adalah DPJP atau dokter spesialis, kemudian perawat yang sudah dilatih paliatif, kemudian juga tim farmasinya. Nah, cuma mungkin alurnya bagaimana itu yang kadang belum tersosialisasi sehingga tidak semua kita yang tahu bagaimana alur ketika kita menghadapi pasien-pasien perawatan paliatif. Mungkin suatu PR juga bagi kita nih di rumah sakit kita bagaimana kita memperbaharui tim paliatifnya sambil memperbaharui atau mensosialisasi bagaimana alur-alur pasien perawatan paliatif di rumah sakit kita. Sebenarnya sudah ada sebenarnya sudah ada karena itu adalah salah satu komponen yang harus dipenuhi oleh suatu rumah sakit apalagi rumah sakit yang tipe A seperti M. Jamil ini. Iya. Baik, terima kasih dok penjelasannya. Ada juga pertanyaan dari Dokter Amir. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, apakah intervensi spiritual atau rohaniawan di Rumah Sakit M. Jamil sudah terintegrasi dalam perawatan pasien paliatif dan SOP-nya bagaimana ya dok? Terima Ya, kasih dok. itu sebenarnya sudah jalan juga ya. Jadi tim rohaniawan itu ada yang dia berjalan dengan dua cara. Ada yang dia aktif sendiri mungkin pada hari tertentu, terutama hari Jumat dia mengunjungi bangsa-bangsa tertentu di di koordinasi dengan perawat di ruangan. Nanti perawat ruangan akan membawa si tim rohaniawan itu ke pasien yang membutuhkan pendekatan secara ruangan. Tapi ada juga yang secara aktif. Kemudian ada juga yang kalau memang kita butuh pasien kita untuk pendekatan kerohanian, kita bisa juga mengontak bagian ini. Mengontak dengan cara mungkin kita melakukan memberitahu ke perawat di ruangan, nanti perawat ruangan yang akan memberitahu tim rohaniawan tadi, kemudian tim rohaniawan itu yang datang ke yang datang ke si pasien untuk melakukan pendekatan secara rohani. Mungkin Bapak yang patuh itu salah satu tim itu kalau seandainya kita sholat Jumat di masjid di depan IGD atau Masjid Asyifa itu biasanya sebelum khatib naik biasanya Bapak itu yang Oh iya. sedikit memberikan pengumuman itu adalah salah satu tim rohaniawan yang berada di rumah sakit kita. Jadi dia secara aktif dia kadang jalan ke bangsa-bangsa
kemudian ditanyanya ke perawat ruangan, nanti perawat ruangan yang saya tahu ini pasien betul ini. Tapi kalau seandainya kita ada PJP atau adik-adik residen yang menilai pasien itu memang butuh apa, butuh pendekatan rohaninya, mungkin bisa ngasih tahu ke perawatnya, nanti perawat itu yang memberitahu tim rohani, nanti tim rohani itu yang akan turun, dan itu bisa kapan saja, tidak harus di hari-hari tertentu. Nah, Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dari Dokter Residen, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Eh, Masih dipersilakan. Kalau misalnya tidak ada, baiklah eh, kita selesai diskusi sesi diskusi. Selanjutnya kita masuk ke eh, dari sebelumnya udah datang dari Dokter Rizky Ramadian, bedah ortopedi konsultan dan Dokter Yudi. Mungkin kita izin untuk masukan dari Dokter Rizky maupun Dokter Yudi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dari Prodi tentunya mengucapkan terima kasih ya kepada Dr. Ahmad Taufik yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini, dan juga tentunya juga atas dukungan dari Dr. Ahmad Taufik lah ya terhadap kuliah subuh kita ini ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali materi-materi yang diinisiasi oleh Dr. Ahmad Taufik ya sebagai sekretaris departemen, yang tentunya topiknya yang sangat bermanfaat lah bagi kita semua ya. Juga sesuai dengan topik pagi ini, paliatif medicine ini kan memang sangat sangat kita butuhkan saat ini. Tidak hanya untuk pasien kanker sebenarnya, banyak juga pasien-pasien yang diterapi secara paliatif ya, pasien geriatri dan lain-lain yang sebenarnya indikasi operasi tapi tidak memungkinkan untuk dioperasi sehingga diterapi secara paliatif ya. Jadi memang perlu penata laksanaan paliatif ini perlu ditata secara definitif. Mungkin dulu sudah kita laksanakan tapi tidak terstruktur ya, tidak terstruktur dalam menata laksananya, dan sekarang sudah itu. Dan bakal ada anak organisasi juga ya, Dr. Ahmad Taufik ya, yang akan dibentuk di bawah IDI ya, Perhimpunan Dokter Paliatif Medicine ini, yang akan disahkan di muktamar kali ini ya, Dr. Ahmad Taufik ya. Iya, disahkan di muktamar di depan. Untuk penelitian, mudah-mudahan sepertinya sudah disetujui itu, mudah-mudahan bisa berdiri dan semakin berkembang paliatif medicine ini di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Dr. Ahmad Taufik ya atas dukungannya terhadap kegiatan kuliah subuh kita ini. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Baiklah, sebelum itu kalau tidak ada lagi yang mungkin masukan, kita tutup sesi kuliah subuh ini ya Pak. Ya, ya sebelum Eh, itu Bapak pesan lagi ya. Jadi bagaimana kita residen ini ya melakukan pendekatan ke pasien itu tidak secara fisiknya lagi ya setelah kuliah ini. Bagaimana nanti masalah spiritualnya, masalah psikisnya, masalah sosial juga menjadi perhatian bagi kita bersama, sehingga nanti pendekatan pasien kita itu betul-betul adekuatnya lagi. Ini aja pesan Bapak ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ahmad Taufik, spesialis bedah, subspesialis kemudian onkologi konsultan yang udah memberikan materi kita mengenai dasar-dasar palliative care ini. Baiklah, sebelum kita tutup kuliah subuh ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kita tutup kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Ahmad Iya. Taufik, Dr. Yudi, Iya. semuanya. Ya. Izin live ya. Masih dok. Yuk.
Assalamualaikum Cece, kakak, abang, izin untuk mengakhiri Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih.